Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martawati, NIM D02193444, kelas Informatika E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume materi pertama sampai 7. Yang pertama yaitu materi pertama, dasar-dasar keselamatan kesehatan kerja. Di dalam dasar-dasar keselamatan kesehatan kerja terdapat beberapa poin, yaitu sejarah. Ketiga, sejarah keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu di Indonesia berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha ketiga di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum ketiga di Indonesia itu terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang ini sudah mengatur detail dan lengkap tentang K3 di Indonesia. Ketiga, definisi. Secara filosofi itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania dan rohania tentang tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Tujuan ketiga itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan adapun definisi tujuan ketiga dapat dibagi menjadi 5, yaitu pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi terpelihara dipergunakan secara aman dan efisien. Keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya. Pengertian ketiga, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Adapun prinsip ketiga, yang pertama, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditindakan. Yang keempat, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima, mengetahui langkah atau tahapan pekerja tersebut. Yang keenam, mengetahui bahaya dari pekerjaan dilakukan. Ketujuh, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Tujuan undang-undang yaitu memberikan perlindungan atas keselamatan tenaga kerja untuk keserah hidup dan GNP orang lain. Sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Adapun materi kedua itu peraturan perundangan terkait K3. Undang-undang yakni undang-undang yang mengatur mengenai K3 meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta kewajiban pemimpin tempat kerja. Produk hukum yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai K3 yang meliputi tentang izin pemakaian zat radioaktif dan radiasi lainnya. Produk hukum yang umum pada diketahui adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan pekerja pada pembuatan dan pengolahan minyak dan gas bumi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyampaian dan penggunaan pestisida. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang peraturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Adapun materi ketiga itu kecelakaan kerja. Suatu kecelakaan kejadian yang terjadi yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Kecelakaan terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Adapun penyebab kecelakaan itu tindakan karyawan tidak aman. Kedua, kondisi kerja tidak aman. Ketiga, di luar kemampuan manusia. Adapun dagar merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau tempat muncul sumber bahaya. Dagar adalah lawan dari aman atau selamat. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian. Adapun materi keempat yaitu dasar hukum penggunaan APD. Dasar hukum undang-undang tentang K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang K3 menetapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dengan APD.
pada pekerjaan. Hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang K3 mewajibkan manajemen perusahaan untuk menjelaskan dan menetapkan kondisi dan bahaya tempat kerja. Adapun penggunaan APD, bekerja di tempat terbuka, bekerja di ketinggian, bekerja di ruangan terbatas, bekerja daerah bahan tercantum bahaya. Adapun jenis APD itu pengaman mata, pengaman wajah, pengaman jatuh. Manfaat yaitu untuk melindungi mata dari debu, serpihan yang berterbangan yang ditutupi angin yang berkurang kecil yang tidak terlihat oleh mata. Melindungi wajah dari pengilasan, pembutuhan besi, kayu, dan lainnya. Adapun materi kelima yaitu pendahuluan, keberadaan bahan berbahaya dan beracun. B3 pada dasarnya tidak dibatasi oleh lingkungan tertentu. Artinya B3 bisa berada di lingkungan mana saja sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aktivitas manusia. Banyak masyarakat dalam kisarannya akibat dengan B3 karena profesinya atau sebagai pengguna atau konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun didefinisikan sebagai bahan berbahaya atau beracun yang tersebut sebagai di atas. Dapat ditafsirkan bahwa B3 dapat berupa bahan baku ilmiah atau bahan olahan produk atau sisa dari suatu proses limbah yang disumber dari kegiatan industri atau kosmetik rumah tangga. Adapun bahan yang relatif terhadap air, bahan yang mudah bereaksi dengan air dengan mengeluarkan panas dan gas mudah terbakar. Berbagai contoh bahan ini antara lain alki, logam oksida. Adapun limbah industri dimaksud adalah produsen barang maupun jasa. Produsen barang misalnya baja, cat, elektronik, mobil, otomotif, semen, bahan makanan, farmasi, kremen, dan lain-lain. Adapun limbah rumah tangga, kegiatan rumah tangga pada umumnya adalah pengolahan bahan mentah menjadi bahan makanan dan penggunaan bahan-bahan produksi bahan jadi. Limbah jadi pengolahan bahan mentah menjadi bahan makanan dan pada umumnya adalah sampah organik, sedangkan sisa bekas biasanya berupa sampah organik. Adapun materi keenam yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, pengendalian kebakaran. Pengendalian kebakaran adalah apa yang tidak dikendali. Beberapa kebakaran terjadi karena adanya 3 unsur yang bertemu: bahan bakar, udara, titik nyala. Kebakaran terjadi jika ketiga unsur tersebut bertemu. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur oksigen, bahan bakar, dan panas. Ketiga elemen tersebut dikenal sebagai segitiga api. Adapun bahan baku cair. Bahan baku cair adalah bahan yang cukup sulit untuk ditanami, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, mempunyai beberaktif jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai dengan baik mulai dari proses pembuatan, pengemasan, perindustrian, dan sampai proses penyimpanan. Adapun sistem keselamatan kebakaran gedung adalah sistem terdiri peralatan, kelengkapan, dan sarana baik terpasang maupun terbangun yang bertujuan untuk melindungi bangunan terhadap bahan. Adapun materi ketujuh yaitu pengertian ergonomi. Definisi ergonomi adalah kajian yang terbuka antara pekerjaan alat dan tempat lingkungan kerja dan lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Sedangkan menurut Jarvis yaitu dikutip oleh Chandra yang mengatakan ergonomi adalah cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, terbatas, dan karakteristik nilai lainnya. Fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk kegiatan, fasilitas, produksi, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal, dan pencapaian dengan produk dan kebutuhan manusia terdapat pertimbangan utama. Adapun sistem manusia dan mesin. Walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat dan faktor manusia itu signifikan dalam penentuan produksi pada industri memakan maupun industri pelayanan, peran manusia masih diandalkan sebagai komponen dalam proses produksi. Adapun hubungan manusia dan mesin. Hubungan manusia mesin dikelompokkan menjadi sistem manual, sistem mekanik, sistem otomatis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.